Halo sahabat mekanik, kali ini kita ada di konten alasan kupilih dia. Nah, alasan kupilih dia kali ini adalah Ford Ranger TDI. Kenapa alasan kupilih dia sebagai kendaraan operasional sehari-hari, kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari. Konten ini mengambil sudut pandang mekanik, kenapa kita memilih kendaraan ini. Alasannya apa? Nah, alasannya adalah yang pertama, mobil ini diesel. Yang kedua, belum common rail. Yang ketiga, spare partnya kalau dibilang mahal enggak juga. Dibanding Ford Escape itu masih lebih murah dari spare part Ford Ranger. Terus di samping spare partnya masih tergolong murah, dia juga nggak gampang rewel ya. Dia bandel juga, dari suspensi kaki-kaki juga nggak gampang KO. Kebetulan ini 4x4, saya rasa 4x4-nya juga bagus. Dan masalah harganya masih relatif di atas 90 jutaan. Masih di harga di atas 90 jutaan. Bisa 80, 90, bahkan lebih dari 100. Karena mobil ini dia irit, tenaganya dapat, tarikannya juga enak, perawatannya juga enak. Mesin masih seri WL yang masih pakai sistem rotari, belum common rail. Dan juga tenaganya bagus. Nah, mobil ini juga bisa dipakai untuk di segala medan proyek. Nah, untuk perawatan, mari kita lihat di sektor mesin dulu ya. Nah, untuk perawatan mobil ini, terutama dalam sektor mesin, dia tidak begitu rumit dan ribet seperti common rail. Dia masih pakai nozzle biasa ini ya, belum common rail. Dia TDI. Kalau TDI dengan tidak TDI itu adalah ada di sini adalah IGR-nya. Ini IGR, exhaust gas recirculation, yang fungsinya menyedot gas buang, disedot kembali gas buang saat RPM tertentu, gas buang disedot kembali masuk ke dalam ruang bakar. Jadi untuk mendapat standarisasi dari Euro. Nah, untuk mesin ini beberapa partnya juga tidak mahal. Kalau kita overhaul tanpa mengganti banyak ya, kalau hanya sekedar ganti pakset, oversize 50 misalnya, ganti piston, rim piston, paling biayanya kalau overhaul total semua sekitar ya masih di bawah 20 juta lah, sekitar kurang lebih 15 juta. Terkecuali kebanyakan dari mesin ini biasanya silinder headnya dia kalah, jebol. Jadi ini kayak seperti mesin mobil ini, dia pernah overheat. Jadi overheat itu yang menyebabkan overheat adalah silinder headnya dia sudah kalah, sudah KO. Akhirnya diganti silinder head, ganti ring piston, di oversize kembali ke standar overbore. Beberapa part diganti, pakset, selang-selang semua diganti supaya normal. Nah, itu ya nggak begitu banyak juga sih dibanding dengan mobil-mobil yang seperti Innova. Itu sebenarnya kalau kita merawat mobil ini sih masih tergolong murah ya, masih tergolong murah dan juga awet. Yang penting kita tidak pernah lupa untuk melakukan perawatan minor, artinya perawatan skala kecil aja untuk mengecek apa yang harus diganti, diperbaiki. Kalau seperti yang lain ini seperti kompas solar, filter, saya rasa masih terjangkau lah. Seperti kompas solar aja masih sekitar 300-400 yang merek Steker ya, kalau asli memang mahal. Filter solar masih sekitar 100 lebih. Dan sistemnya pun masih sederhana ya, masih sederhana, tidak begitu rumit. Cuma emang di sini ada ini sistem 4x4. Ini adalah untuk free lock depan dan belakang. Ini adalah solenoid untuk AC dan IGR. Nah, hanya seperti itu yang ada pada mesin ini. Saya rasa juga tarikannya dia nyaman, tarikannya dia responsif dan juga bagus, tenaga juga bagus, asal yang setting bagus. Dan mesin ini masih tergolong suaranya halus ya, tidak seperti Isuzu. Menurut saya tidak seperti Isuzu, dia tergolong halus seri WL ini. Cuma memang beberapa kalau sudah tua memang harus diganti
silinder headnya karena sudah KO, sudah kalah, itu wajar lah, sudah umur 10 tahun lebih. Dan beberapa part yang masih yang tidak cepat rusak juga radiator ya, dia juga nggak cepat rusak. Kalau selang-selang radiator yang orisinil, yang asli, selang turbo, kalau orisinil masih dari bawaan pabrik, itu biasanya dia tidak gampang rusak, seperti itu. Nah, untuk Ford Ranger sendiri beberapa part yang tidak begitu cepat rusak juga di sektor kaki-kaki. Jadi kalau kita sudah membenahi sektor kaki-kaki, serasa dia juga awet. Dan memang sektor kaki-kaki itu perbaikannya juga lumayan mahal, tidak murah. Ya minimal kita pegang uang 3 juta lah untuk memperbaikinya. Terus di sektor interior, biasanya dia yang sering rusak adalah handle-nya ya. Handle pintu hanya perlu di setel-setel aja. Terus biasanya kalau di sebelah kanan ini adalah power window-nya biasanya sering rusak, regulatornya. Nah kalau regulatornya sendiri harganya lumayan ya, 1 juta lebih dengan lengkap dengan motornya. Tapi ini sudah saya rubah, ada di video sebelumnya. Giginya saya cangkok dengan L300. Nah seperti ini. Interiornya juga dia cukup ergonomis ya, termasuk bagus ya, termasuk nyaman. Beberapa indikator di sini ada RPM, penunjuk kecepatan, speedometer, temperatur, dan bensin. Ada juga odometer dan tripnya. Kalau kita kontak akan keluar ada glow, oli, switch pintu, ada immobilizer. Ini sudah dilengkapi immobilizer ya, tapi sistem immobilizernya ada di Bospom. Jadi kalau itu biasanya dia di Bospomnya masalah. Kalau TDA ini biasanya kita mengakalin, karena untuk mengganti itu biasanya harus dengan Bospomnya. Nah untuk mengakalin itu kita matikan aja sistemnya yang ada di Bospom, kita buka, kita cabut, kita rusak aja. Jadi cukup sistem solenoid Bospom aja. Jadi meskipun tanda immobilizer di sini dia contoh ya, tanda immobilizer di sini ini mesin hidup ya. Tanda immobilizer di sini nyala seperti ini, kedip-kedip. Nah, itu artinya sistem immobilizer mobil ini rusak. Tapi daripada kita memperbaiki yang lebih mahal, biayanya mahal, cukup kita ngakalin aja, buka Bospom, di situ ada sistemnya. Kita jebol aja, nggak perlu pakai sistem immobilizernya, karena sistem immobilizer itu adalah biasanya dia tidak mau hidup di starter, nggak mau hidup mesin. Jadi akhirnya dibobol, dijebol aja, langsung aja untuk solenoid di Bospomnya. Jadi cukup itu aja. Jadi kalau sini kedip ya mungkin bagusnya kita kasih isolasi aja ya. Kita tutup isolasi hitam udah cukup, biar nggak mengganggu pandangan. Kalau kita geser sedikit ke sini, ya ada untuk tape AC ya, sistem kontrol AC-nya. Dan ini 4x4. Ini ada tempat untuk colokan cas HP, aux-in untuk tape-nya. Colokan cas HP ya. Cas HP ini 4x4. Ada untuk cup holdernya juga. Tapi dia nggak dilengkapi dengan apa ya? Di sini biasanya ada laci-laci kecil. Dia nggak ada. Seperti Everest dia di sini ada. Nah ini kalau kita masukin 4x4-nya, kita tarik aja. Nah itu dia langsung nyala. Nah ini nyala. Ya, ada switch-nya, sensornya. Nah ini masuk. Jadi dia sudah dilengkapi sistem 4x4, tapi dia tidak dilengkapi dengan airbag ya. Beda dengan Everest. Everest ada yang airbag, tapi kalau yang Ranger yang seri tertinggi dari ini dia pakai airbag. Nah untuk pajak sendiri kendaraan ini cukup murah ya, sekitar 3 juta 4 juta lah per tahun. Dan seperti ini interiornya. Nah cukup nyaman untuk kendaraan ini, dipakai di segala medan, tidak juga ketinggalan zaman. Harga juga tidak gampang turun, perawatan juga mudah. Untuk mobil ini nggak begitu rumit, dan spare partnya memang di Ford sendiri beberapa yang tidak
yang bisa ditemukan. Tapi kalau untuk Ford Ranger saya rasa masih banyak dibanding dengan mobil Ford yang lain. Kalau Ford Ranger ini masih banyak lah, karena Ford sendiri masih didatangkan dari luar, meski pabriknya sudah tidak ada di Indonesia, sudah tidak ada lagi, sudah tutup. Tapi kalau spare part masih didatangkan dari luar. Bahkan mobilnya pun masih ada yang baru untuk Ford Ranger, karena Ford Ranger masih dibutuhkan, dicari kalangan-kalangan tertentu yang biasanya dipakai di tambang. Nah, Ford Ford Ranger ini serasa tidak rugi kalau kita rawat ya, karena harganya nggak akan turun, nggak akan istilahnya nggak akan membuat kita rugi dalam merawat lah. Karena beberapa mobil kalau kita rawat bisa rugi karena apa? Harganya turun, spare partnya mahal. Tapi kalau untuk mobil ini saya rasa cukup. Jadi ampuh di segala medan, kuat di segala medan. Mesin juga perawatannya tidak mahal, tidak seperti mesin common rail, dan suaranya halus seperti ini ya. Tutup akselerasinya. Nah, getarannya lihat, perhatikan. Getarannya halus, suaranya pun juga halus. Mungkin cukup sekian konten ini, mengambil sudut pandang mekanik alasan kita merawat kendaraan Ford Ranger double cabin TDI. Oke, terima kasih sahabat mekanik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.